Dalam rangka pelaksanaan Musda ke-8 DPD IWAPI Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Bali yang dilaksanakan di Auditorium Dwi Tunggal Undiknas Denpasar dari tanggal 27 Juli hingga 28 Juli 2023. DPD IWAPI Bali menyelenggarakan talkshow dengan tema penguatan peran IWAPI dalam meningkatkan dan pengembangan ekonomi kreatif dan inklusi. Selain talkshow juga dilaksanakan pelatihan kepemimpinan dan keorganisasian oleh DPP IWAPI, Pekenan IWAPI Bali, lelang produk UMKM, serta edukasi kemasan. Talkshow yang dipandu oleh moderator Ana Agung Mia Intentilia ini menghadirkan 4 narasumber yakni dari Bank Indonesia, OJK, Pegadaian, dan Undiknas. Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorde mewakili Rektor Undiknas yang juga sekaligus sebagai pembicara dalam sambutannya mengatakan bahwa ekonomi kreatif telah membuktikan sebagai salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan suatu negara. Kreativitas, inovasi, dan seni telah mengubah wajah industri dan membuka peluang yang tidak terbatas bagi pelaku ekonomi kreatif. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi bersama. Seperti yang telah kita ketahui bersama, ekonomi kreatif telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembangunan suatu negara. Kreativitas, seni, dan inovasi telah mengubah wajah industri dan membuka peluang yang tidak terbatas bagi para pelaku ekonomi kreatif. Sementara Ketua Umum DPD IWAPI Bali Dr. Gumtini Gorde dalam sambutannya mengatakan bahwa IWAPI adalah sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif yang dimulai dari inovasi, kolaborasi, dan inklusi, sehingga akan menjadi program unggulan dari IWAPI Bali, yakni Pekenan IWAPI Bali yang diselenggarakan oleh DPC IWAPI Sebali. Sehingga melalui talkshow dengan narasumber dari instansi dan akademisi ini akan bisa dikupas secara tuntas sehingga ke depan IWAPI ini benar-benar menjadi wadah pengembangan ekonomi kreatif melalui inovasi, kolaborasi, dan inklusi. Kegiatan juga melibatkan para mahasiswa dengan harapan agar apa yang telah dilakukan di IWAPI bisa diikuti dan bisa menjadi partner bagi IWAPI ke depan. Terkait dengan tema hari ini, jadi tema hari ini adalah bagaimana ingin memperkenalkan bahwa IWAPI itu adalah wadah untuk pengembangan ekonomi kreatif yang dimulai dari inovasi, kolaborasi, dan inklusi. Dan semua tema ini akan dibawa dan dikupas tuntas oleh semua narasumber, sehingga apa yang sudah kami lakukan melalui tema yang kami pilih hari ini adalah program unggulan dari DPD IWAPI Bali adalah Pekenan IWAPI yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh DPC Kabupaten Kota Sebali. Artinya kalau setiap bulan saja kita roadshow Kabupaten Kota Sebali itu sudah ada 9 kali, dan plus DPD IWAPI Bali melaksanakan di Kota Denpasar, artinya 10 kali kami melaksanakan Pekenan IWAPI. Dan itulah kami memilih narasumber agar apa yang sudah kami lakukan mohon dikoreksi, dikuatkan sehingga benar-benar wadah IWAPI ini menjadi wadah pengembangan ekonomi kreatif melalui inovasi, kolaborasi, dan inklusi. Mengapa kami juga melibatkan mahasiswa? Karena kami butuh juga kolaborasi dari generasi muda agar apa yang kami lakukan di IWAPI itu sendiri bisa diikuti dan bisa menjadi partner bagi kami ke depannya. Terus mengapa kami juga melibatkan narasumber dari akademisi? Karena apapun kegiatan kita menjadi lebih kreatif, dari inovasi, kolaborasi, dan inklusi, bukan hanya sekedar kita membuat produk yang lebih cantik, lebih kreatif, tetapi bagaimana untuk mempertahankan produk kita agar tidak dicuri oleh orang lain dan sebagainya. Ketua Panitia Kegiatan Eka Wahyuni mengatakan kegiatan talkshow ini menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, OJK, Pegadaian, dan akademisi dari Undiknas. Kegiatan ini juga difasilitasi oleh Undiknas. Diharapkan ke depan IWAPI bisa tumbuh dan berkembang dengan inovasi dan berkolaborasi lebih banyak lagi, dan para UMKM bisa lebih mandiri. Acara hari ini itu di dalam rangkaian ini di tanggal 27 ini dilaksanakan
talkshow ini yang dimana narasumber-narasumber yang memberikan talkshow itu adalah dari OJK, Pegadaian, Bank Indonesia, dan dari Universitas Undiknas sendiri. Di samping itu juga kami telah difasilitasi oleh Undiknas. Dengan kegiatan ini bahwa bagaimana nanti IWAPI tumbuh berkembang dengan inovasi dan kolaborasi lebih banyak lagi, dan para pengusaha baik UMKM kecil menengah untuk bisa mandiri dan bisa berkolaborasi lebih banyak lagi. Sementara Wakil Ketua Umum 1 DPP IWAPI Tatiana Sutara mengungkapkan dalam talkshow ini juga digelar pelatihan. Pelatihan yang dilaksanakan serangkaian Musda ke-8 ini sangat penting dalam rangka kaderisasi dan regenerasi di dalam kepengurusan IWAPI. Untuk menjadi pengurus dibutuhkan pengetahuan terkait ADART IWAPI. Pelatihan ini sangat penting diikuti sehingga ke depan kualitas para pengurus DPD IWAPI Bali bertambah baik. DPD IWAPI Bali sudah memiliki prestasi yang bagus dan itu harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Ya, IWAPI Bali yang selama ini sudah bagus berjalannya, diharapkan juga melakukan kaderisasi, regenerasi dari para pengurus-pengurusnya, dan untuk menjadi pengurus-pengurus yang baik dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pengetahuan mengenai ADART serta PKO dari organisasi IWAPI. Karena itu pelatihan ini sangat penting untuk diikuti oleh para pesertanya agar ke depan kualitas dari pengurus-pengurus DPD IWAPI Bali bertambah baik. Wakil Ketua Umum 1 DPD IWAPI Bali Age Parwati mengatakan dalam kegiatan ini melibatkan banyak UMKM di mana sebagian besar anggota IWAPI adalah pelaku UMKM dan sudah menjadi program prioritas IWAPI Bali yakni Pekenan IWAPI. Geliat UMKM di IWAPI menjadi sangat penting sehingga ke depan keberadaan UMKM ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan tentu kegiatan seperti pameran UMKM ini akan terus berlanjut. Hari ini banyak sekali ya kita ada stand-stand pameran seperti yang sudah kita lihat dan sering selenggarakan di IWAPI. Menjadi prioritas program kita itu Pekenan IWAPI. Ya, kenapa kita melibatkan banyak sekali UMKM? Karena memang anggota IWAPI sendiri mayoritas UMKM, dan IWAPI sendiri merupakan asosiasi perempuan pengusaha. Jadi geliat UMKM dalam IWAPI itu sangat penting sekali. Melalui program seperti pameran seperti sekarang ini, harapan kita bisa membantu perekonomian dari UMKM yang ada di IWAPI sendiri. Dan terus berlanjut nanti ke depannya kita bisa terus mengadakan kegiatan seperti ini, tentu dengan disupport oleh banyak pihak, ya, bersinergi agar lebih mudah dalam melaksanakan program kerja kita. Sementara itu, para narasumber talkshow juga menyampaikan pandangannya terkait penguatan peran IWAPI dalam meningkatkan dan pengembangan ekonomi kreatif dan inklusi. Mereka diantaranya Budi Susetio selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis EPK Kemitraan OJK. Lalu I Gusti Ayu Ngurah Santi Ratnasari selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Sesetan dan Andi Setio Biwodo selaku Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Bali. Kita berusaha untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Bali dengan berbagai kerjasama dengan instansi pemerintah, dengan komunitas, untuk supaya warga negara atau warga Bali meningkat inklusi dan literasinya. Diharapkan terakhir adalah kemiskinan di Bali menjadi nol. Itu biar yang bisa kami sampaikan. Masih banyak pengusaha-pengusaha itu bingung kira-kira inovasi seperti apa sih yang cocok untuk produk kita, seperti itu. Nah, diharapkan setiap pengusaha tentunya harus bisa upgrade diri untuk mengembangkan usahanya. Kemudian yang ketiga adalah pasar. Harus bisa melakukan yang namanya segmentasi pasar. Kira-kira produk saya itu cocoknya untuk usia muda kah, wanita, laki-laki,
dan lain sebagainya. Jadinya bisa mengenal atau memahami apa sih yang menjadi keinginan atau kebutuhan pasar. Nah, pertumbuhan ekonomi Bali sampai dengan triwulan 1 2023 itu kalau dibandingkan dengan provinsi lain, Bali itu sudah berada di ranking ke-6 kalau tidak salah, ranking ke-6. Jadi paling tinggi itu adalah Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan seterusnya. Nah, Bali itu ada di ranking ke-6. Ini sudah cukup bagus dan mudah-mudahan ke depan juga tetap bisa dipertahankan bahkan lebih baik lagi. Dan ini juga kesempatan bagi ibu-ibu IWAPI karena ini ekonominya sedang bagus, mungkin waktu itu sedang menunda untuk berekspansi gitu ya usahanya. Nah, karena sekarang ekonominya sedang baik, mungkin sudah waktunya Bapak Ibu khususnya untuk ibu-ibu IWAPI untuk ekspansi usaha. Dengan produk yang kita miliki yang telah memiliki hak kekayaan intelektual itu kita bisa gunakan sebagai jaminan untuk meminjam kredit di bank, lembaga perbankan dan lembaga non-bank. Ini sedang dikaji, rasanya sudah bisa diproses ya, tergantung kembali lagi Bapak Ibu secara teori sudah ada aturannya. Apakah bank itu bisa menerima ya? Kalau rasanya dia sulit, biasanya dia minta jaminan lagi rumah, tanah dan sebagainya. Tapi secara teori sudah bisa kalau Bapak Ibu para pengusaha sudah memiliki hak kekayaan intelektual. Dengan hak itu bisa digunakan sebagai jaminan kredit untuk pengembangan usaha kita. Selain talkshow, serangkaian Musda IWAPI Bali kali ini juga dilaksanakan pelatihan kepemimpinan dan organisasi oleh DPP IWAPI serta sosialisasi oleh lembaga Fasaka. Selain itu juga ada pekenan IWAPI Bali yang diisi oleh para UMKM yang tergabung dalam IWAPI. Pengunjung bisa membeli hasil dari produk yang ditampilkan, baik itu produk kuliner, produk kecantikan maupun produk berupa fashion. Bali 1 mengabarkan.